Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Wulandari dengan NPM E1D023042. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal berjudul Preferensi Saluran Pemasaran di Kalangan Petani Talas Skala Kecil di Afrika Selatan. Pada presentasi ini akan membahas bagaimana petani skala kecil menentukan pilihan saluran pemasaran serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk pembahasan pertama, yaitu latar belakang penelitian. Talas merupakan tanaman pangan yang ditanam di komunitas pedesaan di seluruh Afrika oleh petani subsisten. Nah, tanaman ini sangat dihargai karena kontribusinya terhadap ketahanan pangan rumah tangga dan memiliki potensi ekonomi dan nilai gizi tinggi. Namun, petani skala kecil masih menghadapi keterbatasan akses pasar formal. Kendala seperti jarak ke pasar, biaya transportasi, kurangnya informasi harga, serta persyaratan kualitas mempengaruhi keputusan pemasaran mereka. Karena pilihan saluran pemasaran berpengaruh langsung terhadap harga yang diterima dan kesejahteraan petani. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis preferensi saluran pemasaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik demografis dan sosial ekonomi petani talas skala kecil. Yang kedua, ada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam memproduksi talas. Yang ketiga, ada mengidentifikasi dan menggambarkan saluran pemasaran yang digunakan petani. Yang keempat, ada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi saluran pemasaran. Yang kelima, menilai peran pasar formal dan informal dalam pemasaran hasil pertanian petani kecil. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 174 petani talas skala kecil di Afrika Selatan. Data yang digunakan merupakan data primer yang dilakukan melalui kuesioner terstruktur. Analisis data dilakukan dengan 2 tahap, yaitu statistik deskriptif untuk gambarkan karakteristik petani dan saluran pemasaran, serta metode multinominal logit untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi petani dalam memilih saluran pemasaran. Selanjutnya itu ada temuan utama dari jurnal ini, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani talas skala kecil ini memasarkan produk mereka melalui saluran frame gate atau penjualan langsung di lokasi produksi. Saluran ini menjadikan pilihan utama dibandingkan toko lokal, perdagangan informal maupun supermarket. Nah, preferensi terhadap saluran pemasaran ini dipengaruhi secara signifikan oleh harga yang diterima, jarak pasar, tingkat pendidikan, luas lahan, keanggotaan koperasi, serta sistem pembayaran. Nah, jarak yang lebih jauh dari pasar formal ini menurunkan kemungkinan partisipasi petani dalam saluran pemasaran. Sedangkan pendidikan dan keanggotaan koperasi meningkatkan peluang akses ke pasar yang lebih terstruktur. Nah, karakteristik ini menentukan probabilitas pemilihan saluran pemasaran tertentu. Petani cenderung memilih saluran dengan biaya transaksinya lebih rendah dan pembayaran yang lebih cepat. Selanjutnya itu ada analisis konsep pemasaran produk pertanian, di mana di sini itu yang pertama ada struktur pasar dan aktor pemasaran atau pihak-pihak yang terlibat. Nah, strukturnya ini pasarnya belum sepenuhnya komprehensif. Lalu posisi tawar petani talas skala kecil itu relatif lemah dan akses ke supermarket terbatas. Nah, selanjutnya ada aktor atau pihak-pihak yang terlibat meliputi petani talas skala kecil, pedagang informal, toko lokal, supermarket, dan prosesor. Nah, petani ini lebih banyak berinteraksi dengan pasar informal dibandingkan pasar modern.
Selanjutnya di bagian saluran pemasaran dan distribusi, di sini ada beberapa saluran pemasarannya, yaitu yang pertama ada dari petani langsung ke konsumen langsung. Dan selanjutnya yang kedua itu ada dari petani ke pedagang informal lalu ke konsumen. Yang ketiga ada dari petani ke toko lokal lalu ke konsumen. Yang keempat ada dari petani ke supermarket langsung ke konsumen. Dan yang terakhir itu ada dari petani ke prosesor lalu ke pasar. Selanjutnya, analisis konsep pemasaran produk pertanian yang terakhir itu ada fungsi pemasaran yang dominan. Nah, fungsi pemasaran ini ada 3, yaitu yang pertama fungsi pertukaran, di mana proses jual beli dan pembentukan harga, serta sistem pembayaran jadi pertimbangan utama. Yang kedua ada fungsi fisik, di mana transportasi, distribusi, dan jarak ke pasar mempengaruhi keputusan petani. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi fasilitatif. Itu ada informasi, pendidikan, dan keanggotaan koperasi, serta akses pasar formal lebih besar bagi anggota koperasi. Jadi kesimpulan dari ketiga fungsi itu yaitu fungsi pertukaran dan fungsi fisik lebih dominan dibandingkan fungsi fasilitatif dalam pemasaran talas skala kecil. Dari penjelasan review jurnal tentang preferensi saluran pemasaran di kalangan petani talas skala kecil di Afrika Selatan, ini ada pembandingnya dari pemasaran kentang di Indonesia. Berdasarkan jurnal tentang preferensi saluran pemasaran talas di Afrika Selatan, petani kecil cenderung memilih saluran yang sederhana dan beresiko rendah dan memberikan pembayaran langsung. Saluran pemasaran yang dominan adalah penjualan langsung atau melalui perdagangan informal dengan sistem pembayaran tunai, dan proses transaksinya itu yang tidak rumit. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kentang di Pasar Panorama Kota Bengkulu, kentang yang dijual itu umumnya berasal dari daerah sentra produksi dan dipasarkan melalui pola yang hampir serupa dengan temuan jurnal. Nah, petani kentang ini umumnya menjual hasil panen kepada pengepul atau tengkulak, kemudian disalurkan ke pasar besar dan pedagang pasar sebelum sampai ke konsumen akhir. Saluran pemasaran kentang di Pasar Panorama itu adalah dari petani ke pengepul atau tengkulak, lalu ke pedagang Pasar Panorama, dan yang terakhir itu ke konsumen. Nah, di pembanding ini pasti terdapat persamaan dan perbedaan. Nah, yang persamaannya itu yang pertama ada posisi tawar-penawar relatif lemah dalam menentukan harga. Yang kedua ada ketergantungan pada pedagang perantara dalam proses pemasaran. Yang ketiga ada harga dan biaya transaksi menjadi faktor utama dalam pemilihan saluran pemasaran. Yang keempat ada petani cenderung memilih saluran yang memberikan pembayaran lebih cepat dan resiko lebih rendah. Dan yang terakhir itu ada skala usaha kecil membatasi akses ke pasar formal. Selanjutnya, di bagian perbedaan itu di talas Afrika Selatan masih ada opsi penjualan langsung dan koperasi membantu akses pasar formal. Sedangkan di kentang Pasar Panorama Bengkulu, rantai pemasarannya lebih panjang, yaitu dari petani ke pengepul, lalu ke pedagang besar, selanjutnya ke pedagang pasar, lalu ke konsumen. Nah, yang kedua itu ada kelembagaan petaninya lemah, dan yang terakhir itu ada informasi harga kurang transparan dan ketergantungan pada pedagang. Selanjutnya itu ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama ada infrastruktur dan biaya transportasi. Yang kedua skala produksi kecil dan tidak kontinu. Yang ketiga ada lemahnya kelembagaan petani. Yang keempat ketergantungan pada tengkulak. Yang kelima ada keterbatasan akses informasi harga.
Selanjutnya itu ada rekomendasi strategis. Yang pertama ada penguatan kelembagaan petani. Itu meliputi pembentukan koperasi atau kelompok pemasaran. Yang selanjutnya ada juga pengajuan kolektif untuk meningkatkan posisi tawar dan akses langsung ke pasar modern. Nah, yang kedua itu ada pengembangan sistem informasi harga, meliputi transaksi harga melalui media digital atau papan harga dan informasi harga harian bagi petani serta mengurangi asimetri informasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa preferensi saluran pemasaran petani talas skala kecil dipengaruhi oleh faktor harga, jarak pasar, pendidikan, luas lahan, serta keanggotaan koperasi. Nah, petani ini cenderung memilih saluran pemasaran yang sederhana, berbiaya rendah, dan memberikan pembayaran cepat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan petani dan sistem informasi harga untuk meningkatkan posisi tawar serta kesejahteraan petani. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.